Hello, Johar Gubrakers. Saat ini kita sedang berada di ujung jalan Teguh Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ini tempatnya nih, namanya aja susah nyebutnya. Dan ini siapa? Imigrasi ini Belanda. Udah ucapin sih. Assalamualaikum ya ahlal bait. Kita izin masuk karena kita bakal ngadain acara wedding di sini. Acaranya nanti deh, nanti akan ada dan lihat di YouTube-nya ya kan. Jadi sekarang ini mau technical meeting dulu, sambil ya lihat suasananya. Yuk ikuti ya, kita lihat kelilingan dan sekitarnya sampai masuk ke dalam gedungnya seperti apa. Ini namanya Togu Kunskring Place. Assalamualaikum ya ahlal bait. Udah izin ya.
penerangan biar tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang. Itu aja. Untuk dekorasi juga masih on the way karena tadi dia jam 2 ada meeting dulu. Posisinya 20 menit dari sini sih, tadi aku udah di info juga. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jain Supriyono, bagian dari FEM 43 ya. 43 apa bahasa apa sih? Apa bahasa Perancis sebenarnya? Nomor rumah Pak. Oh, soalnya FEM bahasa Perancis, 43-nya tarah sekali. FEM wanita, jadi wanita-wanita nomor 43. Oke. Selain cowok-cowok itu dibaliknya wanita sebenarnya. Baik, siap. Baik, dari FEM Wedding Organizer, mudah-mudahan yang akan memandu untuk acara akad nikah dan adat panggih. Untuk hal-hal lainnya nanti koordinasi dengan wedding organizer tentang jam berapa mulai rias, nanti dengan periasnya, teknis segala macamnya. Yang jelas disepakati bahwa pukul 15.00 on ya Mbak ya. Yes. Berarti artinya kalau pukul 15.00 atau jam 3 itu on, artinya sebelumnya kan sudah diworo-woro, monggo baris dulu, monggo rapi dulu. Jadi teknis nanti untuk keluarga dari pihak Mas Raihan apabila hadir lebih dulu, boleh mau masuk ke seluruh area, mau foto, mau selfie, boleh pada saat mau mulai. Nanti kita akan minta semuanya keluar dalam anggap menjadi milik kediaman Pak Andiko Wibisono. Jadi keluarga Mas Raihan nanti diminta keluar semua, dibariskan di luar, nanti dari pihak Mbak Adel dibariskan di dalam. Jadi nanti dibariskan dulu, rapi dulu, sudah rapi, belum kita gerakkan, kita panggil dulu dari tim foto dan video. Jadi diambil gambar sebelum bergerak, keburu kehilangan momen. Jadi kadang nanti MC atau WO agak sedikit kalau yuk baris yang rapi, diam dulu, pandangan ke sini dulu, senyum-senyum. Karena kalau sudah bergerak udah beda lagi. Jadi nanti kalau sudah rapi semua, saya dapat kode, udah siap semua, baru nanti untuk MC-nya memulai menggerakkan. Karena ini berarti untuk nuansa langsung jawaan ya Mbak? Langsung jawab. Musiknya ya, berarti langsung ini dari awal langsung ke Bogiro, nanti pengiringnya Mas Rehan masuk, nanti dengan ke Bogiro, nanti Bogiro apaan? lagu Jawa Mbak. Gak ada kebonya. Iya. Nanti seperti itu, kemudian sampai Mas Rehan diberhentikan pada titik sambut. Tentang titik sambut, jangan terlalu saklek sampai nanya ke WO, Mbak tentukan di mana titik sambutnya, nggak bisa. Titik sambut itu melihat
melihat spot dekorasinya, nanti berunding sama foto dan video. Mas, kamu sukanya angle-nya di mana gitu ya. Jadi setiap kita menentukan titik temu beda-beda tempat Bu, beda-beda lokasi tergantung titik dekorasi. Jadi yang penting nanti bagian itu diperhitungkan sebaik mungkin. Biar pas di foto bagus. Di foto bagus. Udah itu jangan juga pas berhentinya pengantin pas sorot cahaya yang over gitu, nanti pengantinnya berkilek-kilek ya kan, nggak begitu juga. Jadi pokoknya semuanya nanti ada koordinasi supaya hasil baik ya. Nah seperti biasa nanti dari pihak Mas Rehan dari keluarga Pak Wardin menyiapkan juru bicara itu yang akan menyampaikan sambutan masuk kedatangan, kemudian dijawab dari pihak Pak Andiko untuk menanggapi, lalu nanti kedua jubir bersalaman, hanya jubir saja yang salaman. Dikhawatirkan kadang-kadang siapa yang harus maju gitu kan, ayo jubir saja yang salaman. Setelah jubir mundur, kemudian maaf saya belum baca, masih ada hantara? Nggak ada. Ada simbolis barangkali untuk meja foto? Nggak ada. Berarti bagian itu dilewati, berarti setelah Pak Jubir salaman langsung pengalungan bunga melati ya. Pengalungan bunga melati seperti biasa Mas Raihan akan menghadap kepada Ibunda. Mohon izin Ibu panggilannya Ibu Soge Bestari, Ibu Soge? Iya. Oke. Nanti Mas Raihan menghadap ke Ibu Soge, namun sebelum menghadap ke Ibu Soge, Mas Raihan menghadap belakang dulu, jadi maju satu langkah, balik kanan, pamitan kepada bapak dan ibunya dulu. Jadi pamitan ke bapak ibunya dulu, nanti maaf kita tambahin pamitan ya Mbak. Pamitan ke bapak ibunya dulu. Jadi nanti kita buat ya drama. Cium tangan aja. Jadi cium tangan pelukan doang, nggak pakai dialog. Buat pantas gitu. Padahal ya nggak mungkin lah, nggak diizinkan, orang udah sampai situ ya kan. Fragmennya saja. Dan laki-laki sebetulnya tidak diizinkan juga bisa ngajir ya. Tapi kan fragmen keindahannya ada itu ya. Dramanya lah ya. Betul Bu. Masnya maju mendekat, nanti diarahkan oleh WO ya di titik mana. Kemudian nanti Ibu Soge ambil bunga melati untuk dikalungkan. Teknik pengalungannya Mas Rehan membungkuk sedikit, Ibu kalungkannya sangkutkan di belakang kerah. Jadi melati ya dipastikan belakang kerah, terus dirapatkan, tarik gitu kan. Kadang ada yang gantung di leher, kadang ada yang kelebihan ke sana. Begini terus ditelusur pelan-pelan, jangan dilepas dulu. Terus sampai habis paling bawah. Pas sudah di paling bawah, angkat sedikit, nengok ke foto dan video Mas Rehan juga. Maksudnya foto bercerita bahwa ini udah gua kalungin. Nah, Mas Rehan juga nengok, ini gue udah dikalungin. Kira-kira mohon izin kalau nanti agak-agak pengarahannya agak-agak detail, karena kita menghendaki atau menginginkan sekali gerak dapat hasil yang bagus. Jadi mending dengan detail aba-aba ya. Sudah itu nanti Ibu bersalaman dengan Mas Rehan, lalu akan berada di sebelah kirinya. Kalau salaman itu Rehannya cium tangan atau ya, salaman aja? tergantung karena ada macam-macam. Kalau Mas Rehan tidak dalam keadaan berwudu boleh cium tangan. Karena ada mantan pria yang mau ijab kabul berwudu, salaman ke calon mertua memang tidak menyentuh. Ketika digandeng pun juga tidak menyentuh karena dibisiki saya wudu Bu. Jadi ya itu nanti terserah. Tapi pada umumnya salaman Bu. Ya, pada umumnya salaman. Atau ada juga kadang pengantin pria yang sudah berwudu nggak bilang, kelupaan salaman terus jadi batal, ya nggak apa-apa, udah lillah lah. Kan bukan mau sholat ini gitu ya. Iya. Kemudian Ibu di sebelah kirinya. Nanti dilihat karena busananya sudah jawaan, karena untuk persiapan pagi berarti sudah pakai keris. Nanti pencabut keris kalau ada petugas khusus boleh, kalau tidak ada petugas khusus langsung oleh Ibu saja. Jadi nanti Mas Rehan begitu habis dikalungin melati, kita minta balik badan, Ibu cabut kerisnya, Ibu letakkan di tempat nampak melati lagi, terus balik badan lagi, baru salaman itu tadi. Kemudian baru Ibu di sebelah kirinya. Terus Pak Andiko mendekat, salaman, lalu Pak Andiko di sebelah kanannya. Antarkan Mas Raihan sampai ke tempat duduknya.
Kemudian di sana tadi agak gelap, saya belum bersanding apa setelah saya, Mbak? Oh, Bersanding. Oh, bersanding. Nah, kalau bersanding berarti setelah Bapak dan Ibu mengantarkan Mas Raihan, itu Mbak Adel juga udah siap-siap untuk memasuki. Jadi tanda-tandanya nanti dengan kru WO, ketika Mas Raihan sudah mulai bergerak masuk, artinya sebentar lagi Mbak Adel sudah akan bergerak masuk juga. Itu pas itu aku nunggu di mana berarti ya? Nanti kita yang arah. Diambilkan spot aman deh, kan karena kita belum tahu Rias di mana sih. Di hotel. Oke, Rias di hotel kan biasanya kalau misalnya Mbak Adel datang sebelum acara mulai, dibawa masuk di tempat yang aman, cari tempat-tempat di sebelah kanan atau dekat bar, kan bisa nanti ya kalau masuk nanti dari situ. Nah, kemudian kalau Mas Raihan sudah duduk, kalau Mbak Adel sudah siap, langsung Mbak Adel dipanggil juga untuk dihadirkan, disandingkan. Setelah itu, jadi teknis nanti tentang pemanggilan saksi kapan, nanti kita berunding dengan WO tentang kesiapan yang tadi itu. Kalau sudah siap semua, nanti saksi dipanggil. Mudah-mudahan petugas KUA belum datang, bisa kita lanjutkan untuk teknik minta izin. Mohon info Mbak Adeng mau dengan gaya gimana? Mau di meja apa sebelum sampai ke meja? Apanya? Minta izin nikah. Minta izin di meja aja, kan udah disandingkan. Oke, ya udah nanti berarti. Jadi pas mau di meja aja. Mau di meja apa spot lain? Ya kalau spot lain bisa sebetulnya di spot lain, tapi nanti sama Bapak Ibu diantar ke tempat ke meja. Maksudnya minta izin siapa nih? Aku Ya. minta izin mama sama ayah. Kalau di meja berarti aku udah di meja, aku Ya. ngomong aja ngeliat mama sama mungkin ngeliat ayah yang udah di meja Adanya juga. ayah doang. Mama nggak tahu mungkin ada di belakang. Gitu. Kalau misalnya nggak di meja, Kalau mau cari Belum angle kebayang spot sih. lain bisa juga nanti Semuanya begitu. sih bagus sih kalau misalnya tidak maksudnya kalau disandingkan, jadi nanti ketika udah izin ke ibu sama bapak untuk menuju meja akad nikah, di sini kan kita diapitnya sama adik-adik nih. Nah berarti nanti untuk menuju meja akad nikah orang tua yang langsung mengantarkan pengantin. Adik-adik ikuti belakangnya bisa. Ngiring. Adik-adik. Jadi bagusnya ibu sama bapak duduk bersama gitu atau gimana? Kalau spot lain ya otomatis Bapak Ibu akan duduk bersama. Kalau di meja itu tadi yang ada cuma Bapak dengan petugas KUA. Nanti Ibu Paling cari. yang poin itu sih yang tadi kan ada sisi kanan sisi kiri. Ah, Kalau ah. kita masuk di pintu itu sisi kanan sisi kiri sana, tapi masih tetap masuk. Kan Berarti kita pelanggan di kita belakang sebut sini kan? bilik khusus ya, minta izin di bilik khusus kemudian disandingkan. Radikal. Iya, Mam. Aku di mana aja nggak apa-apa. Ada waktu nggak? kalau Ya, misalnya sama Bu, durasinya sama. durasinya sama. Oh iya. Kayaknya lebih khusyuan kalau serius ya, maksudnya Iya. izinnya dibanding bapaknya di situ ibunya di Iya, Jadi dia sudah ada sama-sama. saksi. Memang iya kadang-kadang Kalau sudah berdua, kan di fotonya dikerudungi, juga bagus gitu. dirusak gitu. Tapi kalau misalnya minta izinnya nggak di meja, Gimana? nggak ada yang nonton ya berarti? Nggak ada yang nonton. Memang fotografer lebih suka tidak ditonton biar nggak ganggu shootnya, cuma didengar sambil ikut nangis saja. Balik lagi sih Tapi suaranya sebenarnya ada kalau ya? misalnya emang pengen Iya. disaksikan keluarga, Suaranya ya, tapi bisa didengar sama yang Bisa. di luar. suara bisa didengar. Jadi Ya. suaranya aja. Nanti boleh seperti itu boleh di Diskusikan konfirmasikan gimana baiknya, kemudian fixnya nanti tinggal diinfo gitu ya. Jadi karena itu tadi nuansa masih Jawa-Jawa, sekarang bagian setelah minta izin kemudian Mbak Adel diantar ke tempat duduknya. Mbak Adel monggo mau tetap pakai Jawa dengan udan basuki. Udan basuki itu kehujanan, basuki itu doa-doa baik gitu. Jadi kehujanan doa-doa baik itu, karena kucuran doa-doa baik itu ada lagunya namanya udan basuki. Atau misalnya boleh nggak aku pas yang aku masuk lagunya pakai lagu aku, lagu barat misalnya, ditudurin apa ya terserah. Satu nuansa aja deh. Kalau ayo Jawa berarti Jawa aja ya. Takutnya nanti pengen request nggak ditanyain. Iya benar juga. Ya, oke, berarti tetap dengan lanjutan lagu Jawa sampai didudukkan gitu. Kemudian nanti teknik walaupun bersanding kita sih pengennya pada saat duduk supaya bisa diediting video. Jadi walaupun Mas Rehan diminta berdiri, tapi bukan berarti menyambut karena mau kita ambil untuk duduk bareng aja. Kalau setelah sah, iya, karena sudah suami istri datang nyambut. Tapi kalau ini, jadi Mas Rehan diminta berdiri saja. Kemudian nanti Mbak Adel sudah masuk,
Nanti untuk duduknya bareng, nanti dihitung oleh MC 1, 2, 3 bareng gitu, biar nanti dieditin videonya dapat sesuatu. Barangkali nanti orang video mau buat apa gitu ya. Supaya jangan duduknya jangan pecicilan masing-masing gitu kan, paling kita buat seperti itu. Kemudian saksi dipanggil, petugas KUA dipanggil, buka ngaji. Ini ngaji ada sari tilawahnya ya? Apa Iya. ngaji aja? Iya kan? Oh ya, Oh, Bali aja. oke. Karena setelah ngaji nanti terus dilimpahkan oleh MC ke petugas KUA. Biasanya langsung petugas KUA akan pendataan, kemudian khutbah nikah. Jadi disarankan, saya belum baca juga, jadi disarankan khutbah nikah, doa setelah sah, nasihat itu biar oleh petugas KUA saja. Iya. Memang ya Mbak, tidak ada nambah ya. Aku nggak sempat kebaca semua itu Pak. Iya. Nah, bagus, berarti tidak nambah peran lain ya, jangan pakai ustadz yang ini, ustadz ini, yang ini ustadz ini, makan durasi lama. Jadi rakaat dari penghulu mau khotbah nikah Khutbah dari nikah penghulu ya? dari Dari penghulu ya? ya itu sudah paket sih. Kalau misalnya beliau tidak disodok ada petugas dari keluarga, itu sudah otomatis. Oke. Doa setelah sah, kemudian nasihat sekilas lah paling nanti. Seperti biasa petugas KUA sudah tahu. Kemudian nanti petugas KUA selesai menyerahkan buku nikah. Menyerahkan buku nikah, ya kita kodein, tidak usah difoto dulu. Kalau misalnya petugas KUA, ayo berdiri foto, nanti aja Pak. Udah bagus juga, biasanya kita ulang juga. Itu apa sih? Kalau buku nikah begitu langsung diterima, terus petugas KUA kadang ada yang kelincahan ya, melampaui tugasnya. Yuk berdiri foto dulu gitu. Oh. Kita tolak, udah nggak usah, ntar aja. Fotografer juga moto ada kepalanya petugas. Jadi dia mandu fotonya. Iya, jadi kadang ya bagus sih, itu bawaan versi kalau nggak ada MC-nya. Ya nanti aja Pak, gitu. Nanti aja Pak sekalian gitu. Sekalian penyerahan mahar juga. Akhirnya dia kan pamitan. Begitu dia pamitan, langsung aja kita ambil foto berenam sebelum saksi meninggalkan tempat, karena foto dengan saksi itu suka sulit kalau sudah pergi. Iya. Jadi sebelum KUA pamitan, foto sekalian ada berenam gitu. Jadi pengantin langsung berdiri, saksi merapat, wali merapat, petugas KUA merapat, foto 6 bubar, sudah bubar semua, tinggal berdua lanjutin foto buku nikah, foto mahar dan lain sebagainya. Penghulu foto juga. Biar saksinya langsung ke foto biasanya aku Saya ambil biasanya enggak, cepet. Pak. Oh. Boleh kerja sama aku nggak nanti di hari Ah. kerja? Iya. Karena biasa saya nggak kayak gitu sih. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dan tapi sekarang Mejanya penghulu tuh suka masih ada di minta, situ. suka Iya, minta handphone difotoin malah. Pakai handphone sendiri biasanya. Iya. Kita udah pasti dititipin. Minta titip. Ya udah nanti dikondisikan seperti itu. Berarti saksi juga nggak usah foto ya? Saksi foto, tapi kita selesaikan dulu. Kan mejanya itu kan masih ada meja di situ, jadi nggak bakal kepake juga nanti sama Oke, fotografer. Oke, berarti foto saksi ditunda belakangan ya, nanti Iya. dipanggil ulang ya. Iya. Oke, siap. Nah, kemudian sudah selesai penyerahan buku nikah, kemudian sampai penyerahan mahar, langsung tata area untuk acara adat panggih. Sungkemannya kan langsung dipanggil nanti. Iya. Diulang lagi formasinya seperti waktu mau akad nikah. Mas Rehan dan orang tua dari luar, Mbak Adel dan orang tua dari dalam. Untuk yang barisan yang ikut di dalam upacara adat panggih, utamanya saudara inti, kalau pengen ada tambahan, saudara dari bapak dan saudara dari ibu silahkan dikonfirmasikan sesuai busananya. Ya, kemudian nanti untuk adat panggih nanti diarahkan oleh pengarah, diberikan gulungan daun sirih, Mas Rehan 4, Mbak Adel 3, jadi 7 gulungan daun sirihnya. Nanti teknik melangkahnya, sebetulnya panggih itu melangkahnya bersamaan, tapi karena fotografer itu supaya tidak muter-muter bolak-balik, jadi kita ambil Mas Rehan dulu supaya fokus. Jadi pada saat Mas Rehan melangkah belum ada aba-aba, Mbak Adel melangkah, jangan melangkah dulu. Oke, nanti sudah Mas Rehan pada titik batas yang ditentukan, baru Mbak Adel disilahkan melangkah. Foto dan video akan gantian mengambil. Ini dari timnya. Iya, ada tim kami. Ada yang mengarahkan. Hah? Kalau sekarang nggak bakal apal juga kan? Jangan diapain. Iya betul. Lebih, ya. Banyak yang dihafalin. Jadi untuk Iya, pesan bayangan untuk aja. pengantin ini, maaf mungkin sedikit bahasanya sedikit kasar.
semakin blow on semakin bangga ya Mas, berarti belum pernah. Kalau sekolahan kan kalau sekolahan kan yang makin pinter makin bangga, kalau ini makin blow on makin bangga. Kemudian jangan diapalin, karena kalau diapalin jadi berkerut tuh di jidat, jadi mikir habis ini apa ya, kemarin apa ya gitu. Jadi natural aja, makin agak wow, ya itulah aslinya diriku ya, seperti itu ya. Penjelasan ini hanya sifatnya hanya perkiraan, nanti seperti itu gitu. Tidak usah diingat-ingat. Oke. Kemudian nanti cara melemparkan gulungan daun sirih dilemparkan ke arah dada dalam artian menembus jantung satu persatu sampai habis. Biasanya begitu dihitung 1, 2, 3 duluan. Itu sambil ceria banget gitu. Sambil happy, ceria banget. Itu penting untuk ekspresi wajah ceria itu, karena foto video akan candid kalian gitu. Seseru apa sih gitu. Jadi kalian makin seru, cara melempar makin seru gitu, biasanya nanti ada dapat foto yang khusus dari akikah itu. Berapa sih? Mbak Adel 3, Mas Rehan 4. Banyak ya. Jadi 7 dari lemparan tadi. Yang digulungnya, kalau yang Mbak Adel digulungnya terlentang, kalau Mas Rehan digulungnya tengkurap. Gulungannya beda. Ya. Kemudian setelah itu, solo ya? Busananya solo apa tidak? Solo. Oke. Setelah lemparan sirih nanti akan diberikan aba-aba untuk mendekat. Mbak Adel salaman dulu. Mbak Adel salaman dulu, cium tangan suami. Kemudian gandeng 2 tangan. Pada saat gandeng 2 tangan, Mas Raihan menginjakkan telur. Pecah dulu, baru Mbak Adel jongkok. Diangkat. Sebetulnya kan ini misalnya posisi Mas Rehan seperti ini, Mbak Adel kan mau di sebelah kirinya. Tapi kalau Mbak Adel langsung ke sebelah kirinya akan diomeli oleh Ivan Gunawan. Ya karena teknik buntut busana itu akan membelit gitu. Jadi nanti dibuat Mbak Adel jalannya ke sebelah kanan, lewat belakangnya, muncul di sebelah kirinya. Jadi nanti buntutnya ikut, andaikan ada juntai buntutnya gitu. Kata Ivan Gunawan gitu sih. Jadi kita ambil seperti itu. Memang itu juga ada tata cara ubengan di situ, termasuk istri selalu memberi bayang-bayang kepada suami, karena di situ mengelilingi dengan doa. Gitu. Terus langsung sinduran digendong sama Bapak Andiko, gendong pakai kain begini, dibelit kain aja, ibu nahan di belakangnya sampai ke atas, sampai di pelaminan. Ya, jalan bareng. Yang pegang gini ibu atau ibu yang di belakang. bapak di belakang berarti? Bapak di depan. Oh, bapak memimpin, ibunya begini ya? Ya, mendukung nanti. Sampai di atas bapak yang duduk di tengah, kemudian Mas Raihan duduk di paha kanan bapak, Mbak Adel di paha kiri bapak. Abot ini. Terus nanti bapak nanya, ibu nanya abot yang mana gitu. Kalau sudah, berdiri, buka, bapak biar bisa keluar dari tengah, merapat lagi, bapak balik badan, didudukkan. Teknisnya begitu. Ibu ikut kemana? Kemudian ibu, Enggak, maksudnya ibu kan bawa. itu di belakangnya tadi nanyain abot sing ngendi tadi. Samping kanan bapak. Oh, Iya. jadi sandiwaranya gitu ya. Itu apa abotnya? Terus kemudian setelah didudukkan ini, jemput besannya mau sekalian apa nanti pas mau sungkeman? Langsung, berarti Mbak habis itu langsung nganterin besan dulu. Nganterin besan dulu supaya simpel. Didudukkan, setelah itu baru bapak dan ibu duduk. Ini anak ke berapa? Pertama. Anak ke pertama, berarti nanti ada ngunjuk rujak degan. Iya. Kalau aku yang ngunjuk rujak degannya beda Mbak, ada 2 gelas air kelapa muda. Ada 2 gelas. Jadi nanti ibu ambil 1 gelas, ibu nyuapin bapak 3 kali. Ya, ibu nyuapin bapak 3 kali karena di situ ada pertanyaan, gimana Pak rasanya atas pelayanan cinta dariku, kira-kira begitu. Ikut-ikut aku. Nanti bapak menjawab, "Duh, seger sumnya sumarama wong sak omah, membuatku bahagia untuk menjadi kebahagiaan bagi semuanya." Ceritanya gitu. Kalau sudah apa yang benar gitu, kemudian ibu pakai yang gelas yang sama, nyuap sendiri 3 kali. Kalau begitu, oh iya benar gitu. Masih ada 1 gelas lagi, anak-anakku biar tahu apa tadi yang terjadi antara kami, suapkan Mbak Adel 3 kali, ke Mas Rehan 3 kali. Maka saya 2 gelas. Aku baru tahu nih kalau yang gandeng ini. Iya. Ada yang 1 gelas, ada yang 6 gelas ya. Aku pakai yang 2 gelas. Nanti seperti itu. Jika sudah itu, ada kadang-kadang yang diminta Bu. Oh gitu. Ada yang Habis diminta disuapin diambil gitu. soalnya kalau kelapa muda itu saya beli kelapa 1, saya minta air dan
dagingnya dipisah. Kemudian di rumah saya membuat gula sendiri pakai air hangat. Itu masih 3 plastik itu saya bundel, saya taruh freezer. Saya bawa ke sininya itu berupa es batu semua itu, Mbak. Jadi di gelas itu kelotakan itu pas mau di ini masih dingin gitu. Jadi kadang suka diminta, aku bilang minta aja, higienis kok itu. Selain enak, seger asli juga bukan es kelapa muda ciduan pinggir jalan, nggak berani Pak. Saya aja rawan salah esnya es apa lagi kan. Kalau freezer itu kan bukan es, emang prosesan ya. Kemudian setelah kelapa muda terus kacar kucur, luang biji-bijian itu. Kemudian setelah itu suapan nasi kuning. Ya, nanti Mas Rehan nyuapi, kemudian Mbak Adel nyuapi, nanti proses itu bikin 3 kali. Nah, kemudian ini mau sungkeman, jadi melepaskan selopnya karena tadi yang mau akad nikah kan keris sempat dilepas pada saat foto, nanti dipasang, kemudian pada saat proses panggih dipasang, pas mau sungkeman dilepas lagi. Nah, kalau ini melepas kerisnya yang mau sungkeman karena mungkin juga tidak ada ajudan khusus, nanti biasanya sama-sama hadap kanan, yang lepas Mbak Adel aja. Yang lepas Mbak Adel aja. Nanti MC akan komentar seolah-olah bahwa seorang istri berpesan, Mas kalau mau menghadap orang tua jangan membawa senjata tajam, hati kotor, yang jelek-jelek jangan bawa dicabut, terus diletakkan. Terus nanti waktu pemasangannya juga Mbak Adel lagi untuk filosofi bahwa sehebat apapun yang akan terjadi pada suaminya, itu ada istri yang memberikan kekuatan di belakangnya, tidak tampak tapi nyata. Jadi kadang-kadang yang masang saya buat daripada tidak ada ajudan khusus, saya buat sudah oleh istrinya aja, jadi ada fragmen juga daripada main comot. Setelah sungkemannya nanti diarahkan juga. Sungkemannya diarahkan juga siapa kepada siapa gitu sampai tuntas sampai selesai. Nah, sungkemannya nanti ya seperti biasa iringannya bowo, terus bahasa Jawa, ya narasi campur bahasa Indonesia. Arahan juga ada campuran bahasa Indonesia Mbak, biar kalau Jawa banget kan ngerti. Ngomongin bahasa waktu pas penyerahan CPP itu ngomongnya bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Iya. Konteksnya dari itu kan. Ada Indonesia. Jawa nggak ada yang bisa Ya, baca. kecuali kalau pagi itu biasanya ada bahasa Jawa semuanya, tapi nanti diselingi jadi Arahan. terjemahan. Iya, Bagian ya, maksudnya biar kita arahan. ngerti juga, takutnya Iya. kalau Jawa semua malah jadi enggak Iya. syahdu gara nggak ngerti. Ngomong gitu tadi. Ya, Ya. ya udah. Nah, kemudian setelah selesai sungkeman, nah, kita tarik untuk foto inti, foto Bapak Ibu, keluarga inti, seperti itu. Nah, Ini sebenarnya untuk sungkeman lokasinya di mana ya? di pelaminan, Di pelaminan. di kursi pelaminan. Di pelaminan. Jadi acara panggil itu tadi ada yang di bawah pelaminan, itu tadi yang injak telur, terus habis itu sinduran, terus habis itu ke atas pelaminan. Nah itu yang di bawah tuh itu tadi, yang di atas pelaminan tuh yang tadi, yang kanem, terus pangkon gitu. Terus kalau kita mau sungkeman ke eyang-eyang juga, Pengantin yang turun. Nanti Yang setelah itu tetap di turun. bawah. Oke. Nanti disiapkan di bawah. Iya. Berarti nanti biar foto dulu, tampil foto inti dulu. Setelah foto inti lalu turun untuk menemui. Biar sama sungkem dulu aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak kepotong itunya. Ini udah selesai pakai sungkem. level ya, tapi ya. Ini udah selesai sungkem terus foto inti baru kayak ya. Oh, kalau aku biasanya diselesaikan dulu sungkem semuanya, jadi nggak kepotong foto gitu kan. Oh, Gitu. turun dulu naik lagi. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak pakai boleh. level, nggak pakai level. Itu harus Nggak pakai level satu lantai, nggak ada level. Berarti sungkemannya di bawah. Semuanya kan nggak ada Itu level. berarti kan nanti sungkemannya yang di Karpet permadani. yang buat akad itu ya, itu ada karpet dari Iya. vendor atau Iya, bagaimana? dekor Karpet nanti. permadani dari Dari dekor. Oke, dari dekor ya. Itu nanti Sungkemannya di ini, di backdrop pelaminannya. di backdrop Ah. pelaminan. Nah, itu kan nanti ada Ada karpet. karpet. Iya. Kalaupun nanti misalnya kan berlutut ya itu ya. Misalnya berlutut, pengantinnya itu misalnya langsung meskipun karpet kan tipis ya, sakit. Ada dua Nanti bisa kamar. kita bantu aturin ada Bantalan. bantal. Bantalan. Nanti bisa dari kami sih bantal. Iya. Sebenarnya di dekor aja, berarti sebenarnya harusnya nggak turun, kita tinggal jalan aja. Iya, jadi Tapi sebutannya turun sih. Iya, iya. nggak apa-apa sih tapi. Jadi Iya. aku kalau potong-potong momennya gitu. Nyebutnya sih turun. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi nanti selesai ke Bapak Ibu Iya. kita sebut turun dari pelaminan ketemu kakek nenek. Iya.
Terus baru naik lagi untuk foto ya. Iya. Oke. Berarti Ya udah. meja akad itu akan di take out Di take out. setelah kita selesai akad-akad. Jadi Yes. pas panggil udah nggak ada. Nggak ada. Pas pagi itu nanti keluar lagi kan sama keluarga ya? Nggak sampai keluar, jadi cuman nggak sampai jauh banget sih, tetap di area tengah sini. Karena aku udah lihat spotnya sih. Sebenarnya tadi pas lagi yang proses serah terima, maaf sedikit ditambahkan ya Pak Tri, karena biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk acara serah terima pengantin di awal, saya tidak mengikut sertakan seluruh keluarga, karena toh kita juga nggak ada seserahan. Kenapa? Biar flow baliknya tidak terlalu crowded, gitu. Jadi memang hanya keluarga inti aja. Yes, apalagi tempatnya juga sangat sempit, gitu. Jadi mungkin hanya pengantin di atas kedua orang tua, sebelah kanan bapak nanti ada juru bicara, di belakang nanti ada keluarga inti yang membawa mas kawin. Lalu mungkin di belakangnya kalau masih kurang kita ambil 2 pasang yang sudah ready saja. Jadi nggak usah kita sebutkan siapa namanya. Takutnya memang orangnya belum datang atau masih macet. Nanti di keluarga pengantin perempuan, ibu sama bapak, samping bapak juru bicara, lalu di belakangnya nanti keluarga inti yang membawa baki kalung melati. Lalu di belakangnya kita ambil lagi 2 pasang. That's it, sampai situ saja. Nanti selebihnya sudah di posisi keluarga saja. Kami nanti memposisikan sebelah kanan keluarga pengantin wanita, sebelah kiri keluarga pengantin pria. Nanti sudah ada sign. Untuk Pak Tri, Oke. lanjut. Siap, sudah selesai? Oh, sudah selesai? Sudah. Baik. Silakan barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan? Selanjutnya. Kalau untuk Panggi, dari kami WO hanya membantu untuk mengumpulkan orang-orang yang terlibat di acara Panggi. Selebihnya kami serahkan ke pihak MC untuk mengatur. Gitu. Jadi kayak tadi yang sungkeman kita selesaikan semuanya. Setelah sungkeman dengan orang tua iring-iringannya ibu-ibu, bapak-bapak atau satu-satu Pak Pri? Bapak Apa ya? ibu, bapak ibu, Sungkemannya. Oh, bapak ibu, Bapak Ibu Jawaan. Oh, Jawaan. Oke. Berarti Mbak Adel ke hitung biji Mbak ya, Adel ke hitung. Bapak, Mm-mm. Mas Rehan nunggu. Yes. Di Berarti di belakangnya. sampingnya ya. bapak ibu. Jadi kamu ke mama ayah, nanti baru ke Oh. Medi. Iya. Aku ke bapak ya. Habis nanti aku ke Itu opor dulu. orang tua, orang tua, Keluarga dulu. wanita dulu. Iya. Boleh ke keluarga dulu. dulu. Iya. Oke. Baik. Kenapa? Ini kan ada Tapi mungkin diajarin cara sungkemnya kan mesti megang makanya. Oh iya. Kaki terus gini gitu ya. Ikut di belakang itu tadi tuh. Jadi nggak yang ada ngarahin. Nanti dari kami mengarahkan ibu. Disebut keluarga itu siapa? Ada juga. Yang bawa kalung sama Ya aku agak sih rasanya itu betul berat. Nanti prosesnya untuk yang ikut serah terima itu sudah ada labelnya, sudah ada signage-nya.